Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah. Hari ini kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di sekolah kita yang tercinta ini. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa kumpul. Dan tidak lupa pula salawat dan salam akan junjungan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita, yang mengajak kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk saya untuk menjalankan tugas dari pendidikan guru penggerak. Nah, di sini saya terpilih untuk mengimplementasikan tentang membangun budaya positif di sekolah. Ya, tujuan dari aksi nyata budaya positif ini adalah menumbuhkan disiplin positif di lingkungan sekolah dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk belajar. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai dari kebajikan universal. Nah, latar belakang dari budaya positif ini adalah tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, serta potensi sebagai individu yang unik. Jadi tugas guru memberikan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah, sehingga terciptalah kemerdekaan dalam diri anak tersebut. Nah, sebelum kita mulai slide yang selanjutnya, kira-kira budaya positif itu apa, perlu atau tidak kita kembangkan di sekolah? Perlu sekali. Apa alasannya kalau kita perlu membudayakan budaya positif di sekolah? Mungkin Bu Devi? Iya. Apa alasannya kita membudayakan budaya positif di sekolah? Agar sekolah kita tertib, anak-anaknya menjadi tertib, apalagi disiplin. Ya. Jadi budaya positif di sekolah itu sangat penting kita terapkan karena untuk bisa menumbuh kembangkan karakter anak-anak itu sendiri, mulai dari tanggung jawabnya, kedisiplinannya, tanggung jawabnya, dan saling menghormati. Nah, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Nah, di sini adalah budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil belajar Pancasila. Di sini adalah nilai-nilai dari kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang berupa tujuan mulia yang ingin dicapai setiap orang individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intersilnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari
dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil Pancasilanya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, di sini ada contoh-contoh dari nilai kebajikan. Yang pertama itu peduli. Ada rajin, integritas dan rasa hormat. Peduli di sini adalah contohnya keterus-terangan. Jadi anak berterus terang, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, bertanggung jawab dan gotong royong. Yang rajin di sini contohnya keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawan, kejujuran, harga diri dan rendah hati. Integritas di sini adalah kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian dan keteguhan hati. Kalau contoh dari rasa hormat adalah tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan dan pengertian. Ini adalah contoh-contoh dari nilai kebajikan. Nah, apa sih manfaat dari budaya positif? Di sini yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Kedua, meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental siswa. Yang ketiga, mengurangi perilaku negatif. Yang keempat, mengembangkan karakter dan nilai-nilai positif. Yang kelima, meningkatkan hubungan antara anggota komunitas sekolah, memenuhi kebutuhan dasar siswa, mendukung kebajikan pendidikan nasional, meningkatkan prestasi akademik. Ini manfaat dari budaya positif. Nah, selanjutnya ada konsep budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah. Yang pertama itu ada namanya perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Yang pertama adalah, di sini adalah setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, dari 3 pernyataan ini, apakah Bapak dan Ibu guru setuju atau tidak? Setuju. Ya. Di sini jawabannya ada yang setuju. Bagaimana? Setuju? Setuju. Terhadap hukumannya Ibu, hukumannya mendidik. Ya, hukumannya mendidik. Setuju. Biasanya hukuman kita mendidik aja ya. Ya, mendidik aja kan kalau secara fisik, kalau fisik sudah Secara itu kita. Ya. Karena kalau fisik itu kita tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Nanti kalau ada undang-undang. Ya, kena undang-undang. Ya, lanjut. Adalah kita mulai dengan perubahan paradigma belajar. Nah, di sini ada kegiatan kepala tangan, ilustrasi aja. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dengan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala seperti ini. Teman Anda, si B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan Anda benda tersebut. Si B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Nah, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda? Kira-kira apa yang akan terjadi? Misalnya nih ada sesuatu yang berharga di tangan.
kita sembunyikan di tangan. Nah sekarang si Bunga mau membuka tangan saya ini dengan bagaimanapun caranya biar bisa terbuka. Misalnya dengan mengancam, tapi saya tetap tidak mau membuka tangan saya ini. Nah, menurut Sida, kenapa saya tetap tidak mau membuka tangan ini, genggaman tangan? Kira-kira kenapa? Mungkin ada sesuatu yang berharga di tangan Sida itu, Bu Ida. Pertanyaannya tadi kenapa? Iya, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Pasti berantem. Berantem. Terus Eh, apa yang terjadi? Mengacak kalau tidak membuka. apa yang akan terjadi antara A sama B kan? A dan B kan? Ya, karena kan Karena si A tidak mau membuka tangannya, si B memaksa membuka tangannya, ya terjadi pertengkaran. terus Terus ada yang berpendapat lagi? Kalau Pak Haji coba. Mungkin tergantung cara si B. Jadi kan ada pilihannya, dia bisa membujuk, dia bisa mengancam, dia bisa menghardik, merayu, menyuap. Nah, respon dari A akan tergantung pada cara si B. Kalau dia meminta dengan baik-baik, merayu barangkali, memuji dan sebagainya, ada kemungkinan si A membuka dengan lapang dada mungkin. Tapi kan yang ada yang di tangan Berharga saya banget ini ya? sangat berharga banget. Berharga banget. Oke. Apa mungkin si B merayu dengan nanti kita akan bertukar saja. Dengan saya juga punya sesuatu yang berharga di tangan saya. Kamu buka, saya buka. Mungkin. Ini kan bentuk rayuan. Saya coba. Ada yang lain? kalau menurut pendapat saya tergantung dari dua-duanya. Yang pertama kan ini berusaha mempertahankan apa yang berada di dalam genggaman tersebut ya. Tapi kalau misalnya dia melihat temennya yang B ini kok sangat membutuhkan benda tersebut, terus dia rela memberikan, mungkin hatinya tertutup, bisa juga kan seperti itu. Kalau dia misalnya orang dermawan misalnya kan, dermawan, terus temennya ini kurang mampu, terus minta dong, itu caranya baik-baik, mungkin bisa. Tergantung cara sama kerelaan hati kedua orang tersebut, menurut pendapat saya seperti itu. Kalau orang yang B caranya dengan mengancam sama memukul misalnya, itu malah mungkin kemungkinan kecil diberikan. Tapi kalau meminta dengan baik-baik dan orang tersebut sangat membutuhkan, mungkin karena dia ini yang satunya ini orangnya baik banget, hatinya mulia, ya bisa juga. Jadi tergantung kerelaan dari kedua orang tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Guru atas pendapatnya. Buka slide-nya. Nah, tadi istri tentang genggaman tangan itu ada, kita bisa jawab dengan itu kan. Paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi baik, kritik dan membuat orang merasa bersalah dengan menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau menurut saya, dari ilusi yang tadi antara A dan B itu, kenapa si A tidak mau membuka genggaman tangannya itu? Karena ada sesuatu yang sangat berharga. Jadi dia tidak mau membukanya, karena itu adalah tanggung jawabnya. Mungkin ada sesuatu di genggaman tangannya itu ada yang diberikan amanah sama orang, jadi dia tidak mau membukanya. Jadi dia akan bertanggung jawab dengan mengontrol emosinya supaya tidak membuka genggaman tangan tersebut. Lanjut. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, di sini ada dua, stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Stimulus responnya di sini
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang tidak bisa mengontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir ada model berpikir menang atau kalah. Dia sama dengan teori kontrolnya, model berpikir menang dan kalah. Menang dan menang gitu. Lanjut. Nah, di sini apakah yang dimaksud dengan disiplin? Makna disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Secara umum, disiplin dikaitkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, di sini ada disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang ingin berdasarkan nilai-nilai yang berharga. Jadi segala sesuatu itu hanya kita yang bisa mengontrolnya, maupun emosi, kesabaran itu dari diri kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Tidak bisa orang yang mengontrol kita. Selanjutnya, teori perilaku memiliki tujuan. Ada namanya teori motivasi, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri ini ada nilai-nilai kebajikan universal yang tadi pertama saya sebutkan, dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas biasanya dibuat oleh wali kelas dan murid-muridnya di dalam kelas, dibuat dalam berdiskusi. Terus yang ketiga ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol yang harus kita miliki, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Terus di sini ada segitiga restitusi, menstabilitaskan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Di sini ada realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dimiliki oleh manusia itu. Yang pertama bertahan hidup. Terus yang kedua penguasaan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Dan kesenangan dan kebebasan. Motivasi perilaku manusia. Bagaimana cara kita memberikan motivasi kepada siswa kita? Di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasi eksternal, dan motivasi internal. Di sini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini contohnya banyak sekali di lingkungan sekolah kita. Contohnya salah satu setiap hari Senin, kalau anak-anak itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia pasti hari ini hari Senin saya harus pakai baju seragam yang lengkap. Kalau tidak pakai baju seragam, nanti otomatis saya akan dihukum. Jadi dia menghindar dari hukuman.
Terus ada juga apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Saya mau, kalau saya pakai ini pasti saya akan dikasih sesuatu oleh guru saya. Dia menginginkan imbalan dari orang lain. Terus kalau yang ini untuk mengubah diri sendiri, ini berasal dari diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau yang ini dia dari diri sendiri dengan keinginannya sendiri tanpa ada ketidaknyamanan atau hukuman atau tanpa ada mendapatkan imbalan dari seseorang. Contohnya, ada yang bisa mencontohkan nggak? Satu, untuk menghargai diri sendiri, yaitu meyakini sesuatu itu dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Ada yang mau ngasih contoh? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Keinginan dari dirinya sendiri tanpa ada embel-embel dari ketidaknyamanan atau mendapat imbalan. Kira-kira dengan apa contohnya? Satu, Jangan terlalu keras pada diri sendiri. jangan terlalu keras pada diri sendiri. Devi mungkin untuk menghargai diri sendiri, sesuatu perbuatan yang datang dari diri sendiri, tidak ada dari menghindari kenyamaan atau hukuman. Mungkin cara berpakaian ya? Iya. Apa tuh contohnya? Contohnya menurut saya ini mungkin cara berpakaian seseorang. Kalau kita berpakaian rapi, sopan, saya kira orang bisa menghargai kita dari penampilan. Tapi kalau kita seksi dan sebagainya kan orang akan selain itu ada juga yang apalagi yang bapak-bapak ini banyak sweet kan gitu ya, berarti kan kurang bisa menghargai dirinya sendiri. Itu menurut bapak saya. Ada yang lain lagi? Jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain bisa. Mungkin juga Mungkin cara menghargai diri sendiri itu mengetahui konsekuensi yang akan terjadi bila kita melakukan sesuatu hal itu, seperti yang dibilang sama Mam tadi kan, kalau saya pakai baju ini gimana ya nanti? Iya, betul. Ya, betul sekali. Jadi mulai dari diri kita sendiri, dari berpakaian yang rapi, yang sopan, sehingga orang itu menilai kita dan menghargai kita sendiri. Dinilai oleh orang lain itu, jadi kita merasa dihormati juga kan bisa, dihargai juga bisa. Lanjut. Di sini ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Guru berbuat, penghukum, menghardik, menunjuk-tunjuk, menyakiti atau menyindir. Ada kemarin di kelas anak-anak dia curhat sama saya tentang ini. Katanya ada, mumpung kita ada guru-guru semua di sini, ada salah satu guru katanya anak. Dan kemarin waktu saya buat kesepakatan kelas itu, ada salah satu anak bilang, Bu, sampaikan sama guru, jangan terlalu keras menuntut kita dan jangan suka menyebut nama-nama orang tua kita. Saya bilang, emang ada guru menyebut nama orang tua? Ada, apa? Ada, Bu, katanya. Minta tolong Bu, oh ya, nanti guru sampaikan. Mungkin itu masukan untuk kita. Jadi kita sebagai guru mungkin kalau menghukumnya yang biasa-biasa aja dah gitu. Dia anak-anak protes, jangan kalau dihukum jangan, mungkin jangan disuruh nyapu, mungkin ya disuruh bersih kamar mandi, mungkin. kadang mungkin anak-anak ini kita misalnya jangan begitu kelewatan nakalnya, nanti kita panggil orang tuanya, mungkin itu dia maksud anak-anak. Kalau modal nyebut nama orang tuanya maksudnya gimana? Udah ngerti saya. Mungkin begitu ya, mungkin kalau anak-anak itu kan nakalnya di luar batas, anunya di sini cara kan ganggu begini atau gimana, Makanya dia menolak. Mengolok nama orang tua berarti kan tahu nama orang tuanya. ngerti ya. Keren juga sih guru. Tapi kenapa ya kita mengenal orang baru? Padahal Anak-anak yang suka melok, teman-temannya yang suka melok. Anak-anak yang suka sebut nama orang tua mereka. Padahal sudah kayak lima tuh. Kemarin sempat waktu saya praktek pembuatan itu ada yang ngomong kayak gitu. Kalau kita dikasih hukuman jangan terlalu berat dulu. Emang berat apa kita? Apa
terlalu berat ya. Anak-anak ini sudah bercanda, anak-anak ini terlalu berlebihan ya. Kayak saya contohnya Atau makan air berat ya. sering saya bilang anak kan, ketika dia Ini lagi hukum yang perlu kita apa namanya kita lihat ke depannya lagi, kita perbaiki ke depannya. Atau mungkin begini maksud ini kan saya lihat barangkali yang dimaksud supaya dia tidak merasa dihukum. Jadi anak-anak juga ikut diminta untuk sepakati kalau kamu begini apa konsekuensinya gitu. Artinya dia juga yang menetapkan itu supaya dia tahu kalau saya misalkan tidak pakai seragam, oh berarti otomatis saya akan begini. Dia yang ngusulin sendiri gitu kan. Nanti kita sepakati. Jadi dia nggak merasa Ada waktu awal Ya. Pak Ajis waktu mos yang kemarin juga sudah seperti itu. Nah itu yang mungkin Ini kita perlu ditegaskan lagi. sekarang kan kelas 7 ini ada pernah yang mana pakai seragam kan hanya WNR itu ya yang sering orang pakai putih dulu dia pakai Itu pramuka. makanya kendalanya dia nggak Nah mungkin bisa. itu yang perlu kita sepakati di awal sama anak-anak, terutama kan hukum nih, apa namanya, budaya baru. Baru ya. Jadi kita buat kayak budaya positif di sekolah gitu. Jadi kalau A yang dilakukan konsekuensinya B. Jadi bukan namanya hukuman lagi gitu kan? Kita namain dia konsekuensi. Tidak pakai seragam dengan lengkap, konsekuensi. Pakai sendal, konsekuensi sendalnya diambil. Rambutnya tidak rapi, konsekuensinya apa? Dipotong. Jadi dia sepakati, dia bila perlu dia tanda tangan juga di awal anak-anak. Ya kan? Jadi nanti larinya itu ke kesepakatan kelas. Kesepakatan sekolah karena kita sama sekolah. Antara guru dan siswa. Ya, ya. Oke. Kita buatkan cukup kita tulisnya. Nanti kita lanjut. Oke. Sekarang membuat orang merasa bersalah. Kita di sini guru berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kira-kira kita sebagai guru pernah berbuat seperti ini membuat orang merasa bersalah. Sering ya? Ya, Sering. kita curhat. Iya, curhat. Terus yang ketiga, teman membuat alasan untuk murid-muridnya. Nanti ada penjelasannya. Selanjutnya pemantau, menghitung dan mengukur. Dan 5 kali kan. Ya, yang terakhir adalah manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, sekarang coba Bapak dan Ibu guru dari di depan ini mana yang termasuk hukuman dan konsekuensi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mencatat 100 kali di dalam kalimat. Yang keempat. Saya tidak akan selamat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Dan selanjutnya, kira-kira yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi? Coba, Bunga. Mencatat 100 kali kalimat. Saya tidak akan selamat lagi gitu kan. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya, karena dia mencatat itu kan. Ya. Kalau Pak Ajis, Yang konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret karena sama membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. yang lainnya berarti hukuman. Yang lain Ya. hukuman. Kita lihat. Nah, di sini ada yang nomor 1 itu adalah hukuman. Terus yang kedua adalah hukuman. Yang ketiga adalah hukuman. Mengganti itu adalah konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Yang terakhir adalah konsekuensi juga lagi mengiringi lapangan karena temannya sudah melakukan lari dengan jadwal jadi dia disuruh biar supaya adil. Sama juga kalau mengganti kertas tugas teman yang dicoret karena dia mencoret
ganti buku temannya. Lanjut. Apa itu restitusi? Di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada disiplin positif dan restitusi. Apa perbedaan dan persamaannya? Di sini disiplin positif bertujuan untuk menanamkan motivasi ketiga pada siswa, yaitu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Sedangkan restitusi sebagai bagian dari disiplin positif adalah proses di mana siswa belajar memperbaiki kesalahan mereka dan kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi mengajarkan siswa untuk memahami dampak dari tindakan mereka, mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan dan memikirkan orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Ini adalah pendekatan kolaboratif yang membantu siswa belajar tanggung jawab dan mengembangkan karakter. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman adalah fokus pada memberikan rasa sakit atau ketidaknyamanan sebagai balasan atas perilaku negatif. Hukuman hanya efektif pada jangka pendek karena tidak mengajarkan siswa untuk memahami dan memperbaiki kesalahan mereka, cenderung membuat siswa trauma. Jadi kalau kita hukuman itu dia ada yang melekat pada anak itu traumanya nanti. Terus yang kedua ada dampak negatifnya juga, anak itu otomatis dia tidak akan senang sama kita kalau kita sering mengasih dia hukuman. Kadang-kadang anak itu benci sama gurunya, kadang bisa juga langsung dia benci sama mapelnya. Yang kedua, konsekuensi. Di sini adalah konsekuensi alami atau logis yang terjadi sebagai hasil dari perilaku. Konsekuensi lebih mendidik daripada hukuman, tetapi masih berfokus pada dampak negatif dari perilaku. Yang ketiga adalah restitusi, proses positif yang membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dan mengembalikan keseimbangan dalam hubungan. Restitusi mengajarkan tanggung jawab dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang mendasari perilaku yang baik. Nah, di sini ada mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Kalau peraturan adalah aturan-aturan yang konkret dan spesifik yang diharapkan untuk diikuti oleh siswa. Peraturan cenderung berfokus pada kepatuhan dan penegakan disiplin melalui hukuman atau konsekuensi. Siswa sering mengikuti peraturan tanpa memahami makna atau tujuan di balik peraturan tersebut. Keyakinan kelas. Nah, kayaknya di sini keyakinan kelas ini dibutuhkan oleh semua guru. Mungkin semua guru sebelum masuk kelas atau sebelum mulai pembelajaran membuat keyakinan kelas yang harus disepakati oleh murid. Bukan hanya kesepakatan keyakinan kelas untuk satu kelas itu mungkin semua mapel ya. Jadi mungkin kita buat keyakinan kelas kalau guru ngajar mungkin harusnya bagaimana di sana. Nanti keyakinan kelasnya ini berprinsip atau nilai yang mendasari perilaku yang diharapkan dalam kelas. Jadi mungkin guru nanti kita buat kesepakatan kelas sebelum kita mulai pembelajaran, kita buat dulu. Tidak boleh ribut, tapi anak itu yang membuat sendiri, bukan kita. Kita hanya memfasilitasi aja. Yang kedua, keyakinan cenderung lebih abstrak dan menyakup nilai-nilai kebajikan universal seperti keselamatan, kesehatan, tanggung jawab, dan kejujuran. Terus keyakinan memotivasi siswa dari dalam diri mereka sendiri karena mereka mengerti dan menghargai nilai-nilai yang mendasari perilaku yang diharapkan.
Keyakinan kelas biasa dibuat kalau dari wali kelas sebelum pembelajaran dimulai ya, atau sebelum awal masuk. Ya, tahun awal yang baru biasanya kita buat. Tapi bisa juga guru mapel sendiri yang buat keyakinan kelasnya, sehingga anak-anak itu kalau kita sedang ada keyakinan kelas yang harus dipatuhi selain keyakinan kelas yang mereka buat. Dengan kelas, ya mungkin ada kelas. Terima kasih Bu Ija, ini diskusi kita akan semakin seru ini. Sekarang menyangkut bagaimana mendisiplinkan siswa kita. Ya. Yang pertama tadi mengenai hukuman, terus apa? Restitusi, konsekuensi. Nah ini yang pertama yang saya tanyakan. Mungkin saya nggak tahu apa yang saya lakukan ini termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi. Dan mungkin adalah saya salah satu guru yang mungkin nggak disiplin sama murid karena sering meminta murid dia mau melihat foto, mesti saya teriakan, tolong anak-anak nih kelas 9A ini paling jorok kan 9A di sana. Paling 9A ini kan sering buang sampah depannya, jadi tolong yang piket hari ini disapu sampai bersih, guru tungguin. Besok nggak ada terjadi lagi seperti ini. Tapi besoknya nanti juga masih ada Bu. Itu yang saya bingung. Apa yang sebaiknya dilakukan? Terus yang kedua, yang tentang keyakinan kelas tadi. Setiap awal semester, awal tahun pelajaran biasanya, itu saya juga udah membuat kesepakatan. Apa bedanya kesepakatan sama keyakinan kelas? Pak Zizi? Kalau kesepakatan lebih konkret, misalkan kita menjaga kebersihan kelas. Kalau keyakinan lebih filosofis lah kalimatnya. Kebersihan adalah bagian dari kayak gitu. Kayak gini contohnya. Kalau misalkan di jalan raya harus memakai helm, itu kan aturan. Keyakinannya adalah keselamatan. Kita yakin adalah keselamatan itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Nah, itu keyakinannya. Kalau peraturannya turunan dari keyakinan itu. Masalahnya begini, tiap masuk awal pembelajaran itu kan membuat kesepakatan sih. Seharusnya seperti apa saya nggak ngerti karena saya nggak ikut, makanya di forum ini saya mohon amin nanti masukannya gimana. Setiap pelajaran bahasa Inggris kalian harus membawa kamus minimal 1 meja, 1 kamus. Kalau tidak, kalian akan mendapat bla bla bla. Ini kesepakatan. Nah, barangkali kalau anak-anak juga kan anak-anak setuju. Iya, setuju. Kesepakatan. Kalau keyakinannya berarti kita perlu memahami banyak kosakata dalam bahasa Inggris untuk lebih mudah belajarnya. Itu kan keyakinan kita. Keyakinannya. Aturan yang kita buat berdasarkan keyakinan kita harus bawa kamus. Ya. Berarti waktu menyampaikan ke anak itu seharusnya bagaimana? Apakah yang saya lakukan itu benar atau salah? Kalau menurut saya berdasarkan ini kalau inisiatifnya dari kita, berarti kita yang membuat aturannya. Kalau yang di sini tidak diinginkan adalah inisiatif dari kita. Kira-kira gimana ya cara kita supaya bisa menghafal lebih banyak kosakata? Oh, gimana kalau kita bawa kamus? Itu mudah nih yang lain. Jadi kalimatnya deh Sebisa mungkin anak-anak yang mengusulkan itu, kalau ada yang muncul misalkan di anak-anak, kita baru tawarkan. Kira-kira kalau kita bawa kamus setiap hari bisa nggak? Oh, jadi bahasanya yang bisa memancing anak untuk berkata. Untuk kepemilikannya terhadap kesepakatan ini. Nah, kira-kira kalau tidak membawa kamus apa yang harus? Konsekuensi nanti jatuh. Berarti kan ada konsekuensinya. Ya sepakat gitu kan. Kalau tak bawa kamus ini gimana nih? Berarti dia harus meminjam di perpus atau
atau dia harus menghafalkan lebih banyak dari temannya. Berarti kan anak-anak itu yang buat nih, Ya. kan? Perbedaan paling mencolok dari konsekuensi dan hukuman, kalau hukuman nggak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan. Kesalahan yang dilakukan tidak membawa kamus, hukumannya lari di lapangan. Itu hukuman ya, karena nggak ada kalau konsekuensi ada kaitannya. Dia tidak bawa kamus, minjem perpus, membeli kamus, atau menghafalkan kosakata lebih banyak. Dia ada kaitan dengan kesalahan. Terima kasih Pak Asep. Terus yang kedua misalnya, Bu Guru harus datang lebih dulu, anak-anak harus datang lebih dulu, bukan Bu Guru yang datang duluan. Ini selalu saya tanamkan karena mengamankan disiplin mereka. Saya paling nggak suka saya nunggu murid. Saya juga masih belum bisa melakukan dengan sempurna. Mungkin kalau kita rame-rame baru kerasa bedanya. Kesepakatan kelas itu kalau kita semua mungkin bisa kerasa bedanya. Nah, budaya disiplin positif ini sangat bagus sekali untuk diterapkan di sekolah kita. Saya sangat setuju itu. Cuma untuk membuatnya itu yang sangat susah sekali untuk dilaksanakan. Dimana kan Bu Sri ada teman-temannya ini karena yang sering berhubungan dengan murid ini, kita nggak tahu maunya sebetulnya kita nggak akan seperti itu, ya. Tapi misalnya kita hari Senin itu sudah di anak-anak berkumpul di lapangan, hitung 1, 2, 3, adalah. Apa perlu kita buat kesepakatannya untuk itu? Nah, apa perlu kita buat kesepakatannya seperti itu? Karena sudah gitu dan turun, nah ya garis-garis. Jadi harus gurunya lagi turutan. Jadi bagaimana sih seharusnya ya biar anak-anak itu turun kalau langsung garis itu susah sekali ya. Kalau enggak saya atau Bu Sri yang datang ke barisan itu kan nggak akan baris anak-anak itu. Sebelum ke Bu Sri, barangkali tantangannya juga kan ketika saya kan udah beberapa kali coba 2-3 kali coba buat kesepakatan kelas. Nah, yang muncul usulan dari siswa itu yang agak susah juga usulannya yang muncul. Saya ngerasa apa kalimat pertanyaan saya terlalu umum atau bagaimana? Mungkin kita bisa menemukan cara untuk memantik supaya usulannya itu tidak langsung kayak konkret tadi. Oh kalau gitu kita bawa kamus, itu kan susah banget. Gimana caranya? Gimana sih caranya supaya kita bisa hadir di lapangan tanpa perlu dipanggil-panggil? Kayak gitu perlu kita tanyakan ke anak-anak supaya mereka yang sepakati itu. Konsekuensinya apa nih dari kalian kalau kalian belum hadir padahal sudah harus baris rapi. Jadi besok awal pembelajaran buat kesepakatan dulu karena kita lelah banget Bu Sri ya. Osmos aja kita buat. Iya, pasmos itu kita buat. Atau mungkin di pasmos kita buatkan kayak strategi. Misalnya kita buat uji coba nih, misalnya nanti begitu bunyi bel ini semua harus kumpul 3 detik. Oh iya, kayak simulasi. Ya, kalau yang telat ulang lagi sampai dia bisa 3 detik sudah ada di lapangan, muncul kata ini atau bel ini sudah siap, semua sudah di lapangan. Nanti pas itu kita terapkan kayak simulasi bencana. Mungkin kayak gitu, tapi harus ada suara yang memicu mereka untuk bisa keluar. Harus ada konsekuensinya. Iya. Nah, kalau tidak bisa berarti dia sudah buat barisan yang lain. Mungkin seperti itu. Nggak perlu ada tanda tangan, semua anak tanda tangan kita sepakat. Mungkin kalau menurut saya sebelum kita membuat keyakinan kelas itu secara dengan anak-anak, mungkin bisa nggak kita membuat keyakinan kelas itu dulu atau keyakinan sekolah dulu dah. Kalau kelas kan mungkin nanti wali kelas yang punya. Kalau keyakinan sekolah itu mungkin guru dulu membuat, semua guru mungkin rancangannya gitu. Nanti setelah itu baru kita buat. Nah nanti dari itu kita kembangkan lagi ke anak-anak. Pura-pura aja kita tanyain ke anak-anak, tapi kita udah siapin. Iya. Menurut saya sih kalau gitu mungkin pas kita rapat kita buat keyakinan sekolah seperti apa yang harus kita terapkan di anak-anak. Dan kita tahu anak-anak juga kan banyak sekali budaya positifnya yang tidak jarang di sekolah. Terutama yang pertama tadi itu gurunya sudah nunggu di kelas, anaknya masih di
kantin. Nah, kira-kira nanti kita sebagai guru mungkin buat dulu keyakinan sekolahnya seperti apa yang harus diterapkan kepada anak. Iya, banyak sekali yang belum jalan sesuai yang kita inginkan. Ya, kita lanjut. Ini berarti. Ya. Nah, mengapa keyakinan kelas lebih efektif? Keyakinan kelas lebih memotivasi siswa secara intrinsik daripada peraturan. Membuat siswa memahami alasan dibalik suatu peraturan sehingga siswa mampu menghargainya. Keyakinan kelas disusun dengan pelibatan siswa sehingga meningkatkan komitmen mereka. Keyakinan dapat mudah disesuaikan dan diterapkan, fleksibel dalam berbagai situasi dibandingkan dengan peraturan yang kaku. Apalagi murid-murid karena kan murid baru semua. Mungkin dari awal dia masuk kita terapkan keyakinan sekolah dulu. Apa saja keyakinan sekolah yang akan kita buat. Nanti begitu masuk di kelasnya mungkin baru lagi dikuatkan keyakinan kelas oleh wali kelas dengan murid itu sendiri dikaitkan dengan keyakinan sekolah yang dibuat oleh guru. Izin bertanya Bu. Ya. Berarti kalau menurut penjelasan Bu Ija ini berarti peraturan yang ada di sekolah ini kita ganti. Aturan sekolah berarti kita ganti dengan keyakinan tata tertib itu harus diganti atau gimana? Kayaknya enggak ya. Kayaknya bisa dipakai dua-duanya, tapi yang penting kita punya kayak payung keyakinan bersama supaya jadi itu kan udah turunannya itu peraturan. Berarti tata tertib tetap ada, keyakinan kelasnya juga, peraturan sekolah juga harus ada gitu. Berarti ada pendampingnya maksudnya nih. Artinya peraturan yang kita punya sekarang ini punya payung keyakinan kita bersama gitu. Kita sama-sama percaya bahwa belajar itu adalah tugas siswa, disiplin adalah tugas siswa, turunannya adalah siswa harus berpakaian rapi. Itu kan peraturan turunan. Kan selama ini kita langsung aja ke tembak peraturannya kan, tembak peraturannya. Tanpa sebenarnya apa sih yang mendasari peraturan ini kita buat gitu. Nah sekarang kita coba melihat apa sih dasar dari peraturan yang kita buat itu. Ya kan, supaya kayak kadang-kadang kan juga ditanya itu kenapa sih harus dicukur rambut kita, kan tidak ada hubungan kan sekarang anak-anak itu bilang gitu kan tidak ada hubungannya, saya tetap belajar kok. Nah kenapa kita sampai turunkan aturan itu, apa yang kita yakini sebagai sebuah keyakinan sehingga peraturan itu kok bisa kita tetapkan supaya kuat juga kan. Kalau menurut saya itu peraturan sekolah yang sudah ada itu kita turunin lagi menjadi keyakinan sekolah gitu ya. Kayak memotong rambut itu kan nanti kita buat jadi keyakinan sekolahnya, jadinya kan perhatian anak. Terus kayak baju juga, baju harus dimasukkan kan di sana. Nah itu juga nanti keyakinan sekolahnya jadinya kerapian di sana. Jadi betul-betul anak-anak itu rapi. Sama juga tidak boleh sebenarnya kan kita tidak boleh bawa motor sebenarnya, tapi kan karena kondisi anak-anak jadi anak dibolehkan. Nah kalau itu apakah termasuk keyakinan atau bagaimana? Sebenarnya kan peraturan itu kan tidak boleh. Aturan kita Iya. Ya berarti kita tidak terapkan selama ini, kita sendiri berarti yang melanggar. Tapi kan Kalau karena kita yakin kita biar hapus aja itu kan. Tapi karena situasi dan kondisi anak Kita sudah bawa motor, terus motornya dia suaranya itu dia mengganggu. Saya merasa kok tidak sopan ya. Terus kayaknya anak-anak nih buat ajang apa di sekolah. Nah itu perlu kita turunkan menjadi keyakinan sekolah kalau memang peraturan sekolahnya seperti itu. Supaya mereka tidak mempergunakan segala seperti itu. Ya. Bu Ida udah belajar sih sebenarnya ada tahapan-tahapan kita buat itu. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh dari kalimat keyakinan kelas, ada bersifat abstrak, pernyataan universal, berbentuk kalimat positif, jumlahnya terbatas, dapat diterapkan, kontribusi semua warga kelas, peninjauan kembali. Mungkin nanti kalau kita membuat kesepakatan sekolah, mungkin bisa kita berdua nanti bagi sama Pak Ajis. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Mungkin slide yang nah, di sini ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A,
di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin ada yang mau menjelaskan? Bu Sri? Kasus Ibu Ambar. Ya. Oke. Dari kasus itu menurut saya Doni ini memiliki beberapa alasan, gitu ya, alasan melakukan meminta bekal makan siang dengan paksa dari temannya. Yang pertama bisa jadi karena Doni itu memang punya kebiasaan nakalin atau isengin temannya, suka iseng merebut makanan supaya temannya marah atau dia dikejar-kejar. Biasa kalau laki-laki itu kalau dikejar sama cewek-cewek dia senang. Bisa jadi seperti itu satu. Atau yang kedua dia sangat lapar. Ya lapar sekali sehingga merebut makanan dari temannya. Nah itu sementara. Mungkin Pak Yoga. Saya bisa. Terima kasih Bu Ida. Apa yang saya lakukan ini kalau saya sebagai Ibu Ambar maksudnya ya. Ada dua kemungkinan kayaknya ini menurut pendapat saya. Pertama, meminta kepada anak tersebut atau mengajari anak tersebut apa salahnya sih untuk berbagi sama temannya. Misalkan seperti itu ya. Berarti mengajari untuk saling berbagi. Yang kedua mungkin bisa juga memberi pemahaman kepada Doni agar tidak sering minta bekal temannya. Dan selanjutnya Doni melakukan hal tersebut ada dua kemungkinan juga menurut pendapat saya. Yang pertama adalah memang dia anak-anak ini kelaparan, anak Doni ini kelaparan karena tidak membawa bekal dari rumah, karena untuk mempertahankan hidup dia minta bekal temannya. Yang kedua mungkin dia suka iseng ya mengganggu temennya, gitu kan ada tipe-tipe anak yang suka mengganggu temennya gitu. Kalau temennya marah dia senang, ada yang model kayak gitu anak-anak itu. Mungkin hanya itu saja Bu Ida. Ya, terima kasih. Nah, sini penjelasan dari kasusnya yang di depan tadi, penjelasan Imam Kebutuhan Dasar Manusia dengan konteks kasus si Doni adalah satu, di sana dia ada kebutuhan bertahan hidup, di mana dia lapar dan tidak membawa bekal dari rumah. Dia berusaha memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya karena dia lapar sehingga dia mengambil makanan temannya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini mereka merasa senang mendapat perhatian dari teman-temannya saat mengambil bekal. Dia senang sekali mendapat bekal dari temannya. Terus yang penguasaan, merasa hebat karena teman-temannya takut dan menuruti keinginannya. Yang selanjutnya kebebasan, bosan dengan bekal dari rumah dan ingin mencoba bekal teman-temannya yang beragam. Yang terakhir kesenangan, dia iseng aja ingin melihat ekspresi teman-temannya yang kesal, bagaimana sih rupa teman-teman saya kalau kesal itu bagaimana. Jadi dia merasa mempunyai kesenangan diri sendiri. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, ada membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ada penjelasannya, konsep 5 posisi kontrol untuk membantu guru menegakkan disiplin positif di kelas. Yang pertama itu penghukum. Posisi ini tidak efektif dalam jangka panjang karena menciptakan lingkungan yang bermusuhan dan tidak mendidik siswa untuk mengerti kesalahan mereka. Pembuat rasa bersalah
Meskipun tampak lebih lembut daripada penghukum, posisi ini bisa sangat merusak karena menekan emosi siswa dan menurunkan harga diri mereka. Yang ketiga, teman. Posisi ini dapat menciptakan hubungan yang baik, tetapi berisiko membuat siswa tergantung pada guru dan tidak mengembangkan kemandirian. Yang keempat, pemantau. Posisi ini membantu menegakkan peraturan dan konsekuensi secara objektif, tetapi tidak selalu mendidik siswa tentang pentingnya nilai-nilai yang mendasari peraturan tersebut. Manajer, posisi di sini adalah yang paling efektif untuk jangka panjang karena melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dan membantu menumbuhkan motivasi intrinsik mereka. Mungkin dari 5 posisi kontrol, yaitu yang paling besar di sini adalah kita sebagai manajer. Di sini manajer itu paling efektif untuk jangka panjang karena melibatkan siswa dan proses pembelajaran dan membantu menumbuhkan motivasi intrinsik mereka. Nah, di sini penghukum, deskripsinya menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk menegakkan disiplin. Tapi kalau hukuman fisik kita sudah tidak ada lagi dan tidak boleh, dilarang. Verbal kadang-kadang tidak ada keceplosan. Verbal. Ya, contoh dialognya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, di sini perasaan sebagai murid adalah mungkin merasa marah, dendam, agresif. Murid bisa melakukan tindakan balas dendam terhadap gurunya. Hasilnya, sikap ini cenderung menghasilkan kepatuhan jangka pendek, namun tidak mendidik siswa untuk mengerti dan memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kira-kira di sekolah kita ada nggak yang begini muridnya, yang dendam sama gurunya? Kayaknya nggak ada. Ya masih tetap sendiri. Masih Jangan mudah aja di itu datang. Ya, lanjut, membuat rasa bersalah. Di sini menggunakan perasaan bersalah untuk mengendalikan perilaku siswa. Contoh dialognya, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Perasaan murid merasa bersalah dan tidak berharga yang bisa menekan emosi mereka. Hasilnya, sikap ini dapat membuat murid merasa rendah diri dan tidak berharga, yang berbahaya karena dapat memicu ledakan emosi yang tiba-tiba. Kira-kira kita ini bagaimana di sini? Nah itu heran membuat murid bersalah, tapi mereka itu tidak merasa bersalah gitu. Dan misalnya tidak memperbaiki itu dari mana kan caranya itu? Mungkin ada jawabannya. Coba pilih. Mungkin nanti di sini kita buat di kesepakatan. Saya sering pakai ini, ya. Saya sering membuat rasa bersalah ini. Mereka tidak merasa bersalah gitu. Mungkin kita buat di kesepakatan kelas atau di kesepakatan sekolah mungkin ya. Coba yang lain. Teman, Kadang-kadang juga. menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid. Contohnya, ya, Adit dan teman murid dan murid itu menganggap sebagai teman gitu. Jadi cara ngobrolnya itu biasa-biasa aja gitu. Kayak ngobrol sama temennya. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil ketawa Lina. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk di sana. Nanti kamu bangun. Kayaknya kalau kemarin nanti anaknya Melunjak dia. iya melunjak. Kalau dia bilang, Dia bilang dia enggak apa-apa, berarti kan anak jadinya anak itu kayaknya selalu konsekuensinya. ya tidak ada. Jadinya anak itu tambah senang, oh masih dia tidak menghargai saya. Semoga dirinya sebagai teman gitu. Ya. Dia enggak tahu kalau dia dirinya salah. Kan dia enggak diapa-apain. Nanti semua anak-anak itu begitu terus. Ada pendapat lain nggak Pak Yus? Ya, setuju. Ya kita lanjut. Kalau ini kayaknya jangan ya kita lakukan di sekolah. Pemantau, mengawasi perilaku siswa dalam menegakkan konsekuensi berdasarkan peraturan. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Perasaan si murid
murid memahami konsekuensinya tindakannya tanpa adanya emosi berlebihan dari guru. Hasilnya, si murid menerima konsekuensi dan belajar tentang tanggung jawab, namun mungkin tidak sepenuhnya mengerti pentingnya perilaku tersebut. Ada rupanya ini mungkin ya. Bukan ini yang sekarang. Nah, mungkin ini yang paling pas mungkin di kita ya. Mudah-mudahan bisa kita jalankan. Insya Allah saya mencoba. Deskripsinya melibatkan murid dalam menemukan solusi untuk masalah mereka sendiri, mendukung mereka untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Contoh dialognya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ya, jadi kamu kenapa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Perasaan murid mereka didengarkan dan dihargai serta didorong untuk bertanggung jawab. Hasil murid belajar untuk mengatur dirinya sendiri dan memperbaiki kesalahan mereka dengan cara positif dan mandiri. Kalau manajer ini, kalau yang saya dapat itu ada namanya segitiga restitusi, ya. Nanti di sana ada yang pertama itu menstabilkan emosi. Nah, itu ada 3 yang tadi, yang paling depan kayaknya tadi ya. Ada 3, kalau yang jadi manajer itu harus ada namanya segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, meyakini keyakinan, dan yang terakhir Mempertanyakan. ada slide yang nah ini dari manajer itu mungkin berkaitan dengan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Mungkin dari sini manajer itu bisa kita ambil. Manajer itu harus segitiga restitusi ini. Jadi harus kita cari kebutuhan identitas anak itu seperti apa. Mungkin dia mau buat kesalahan itu ada alasannya. Ya, boleh sedikit. Boleh? Ini menurut saya Saya mendapat kan. Ini tentang yang ini Linggar nih Pak. Linggar kan saya terangkat. Linggar harus tahu nggak jam berapa sih sekolah kita mulai? Tahu nggak jam berapa? Jam 7.20. Kan kenapa jam segini baru datang ya? Di rumah saya nggak ada jam ya. Terus? Emang dia pintar loh. Iya makanya di rumah saya nggak ada jam ya. Terus gimana dong? Katanya terus itu. Akhirnya kan biasanya nggak dibangunkan sama orang tuanya. Ibu saya sudah pergi nih bekerja. Bapak saya juga bangun tidur saya tidur. Habis tidur, bangun saya tidur lagi. Akhirnya lah kesiangan saya. Katanya dia bilang itu liga itu sering gitu. Nah itu terus itu termasuk segitiga yang mana? Itu segitiga restitusi. Iya, sebenarnya kita sebagai guru itu tidak terasa sudah melaksanakan namanya segitiga restitusi, tapi kita belum tahu ilmunya kan? Ya, penyelesaian masalah itu jadinya ya kalau gitu besok habis bangun tidur jangan tidur lagi. Terus kok mandi, kebagian kan orang dingin deh. Kan banyak sekali masalahnya segitiga. Kalau tidak ada jam berarti di HP-nya itu kan ada jam. dia punya HP ya. Dia mah. Paling enggak di HP-nya itu bunyikan alarm. Itu kan solusinya. Dia pasti jalan lagi, dia mesti baterainya lowbat. Kalinya banyak sekali akalnya. Ya, paling tidak kita setiap kegiatan setiap anak bersalah itu pasti kita sudah melaksanakan namanya segitiga restitusi. Mungkin saya sedikit beda. Manajer ini idealnya mungkin manajer Ya, ya. ya. Tapi paling tidak kita mungkin bisa mulai dengan pemantau ini dulu deh. Mungkin ya dengan pemantau ini kan kita sudah siapkan kita sudah siapkan keyakinan kelas. Kemudian anak-anak ketika melanggar kita ingatkan keyakinan kelas yang dilanggar dan konsekuensinya. Ya, artinya kan dia tidak merasa dihukum dulu dan dia juga setidaknya minimal tahu konsekuensinya ketika dia melanggar itu minimal maksud saya. Mungkin nanti lama-lama kan
kita bisa menanyakan. Kalau ini bedanya menurut saya, manajer ini nggak langsung kembalikan ke konsekuensi, tapi dia tanya gimana cara ngatasin supaya tidak dilakukan lagi. Mungkin menurut saya ini perbedaan intinya. Kalau di pemantau ini kan langsung kasih tahu, kamu kan salahnya ini, berarti udah tahu kan konsekuensinya ini. Kalau pemantau, kalau manajer kamu salahnya ini, kira-kira kenapa? Misalnya anaknya udah tahu konsekuensinya ya, kalau salah ini konsekuensinya ini, tapi nggak dilakukan lagi. Apa yang harus dilakukan? Itu yang susah itu. Menemukan motivasi intrinsik itu tantangannya. Susah banget. Ya, itu tantangan untuk kita mungkin untuk kedepannya ya. Tantangan kita untuk kedepannya bagaimana caranya anak-anak itu menjalankan apa yang telah kita sepakati. Kan saya punya kesepakatan dia beda. Kalau nggak kerjakan PR, berarti suruh mengerjakan lagi misalnya PR-nya 5, harusnya 2. Nah, konsekuensi. Konsekuensi jadinya. Dan itu, tapi hanya beberapa orang aja yang mengumpulkan, yang lain enggak. Terus apa yang harus dilakukan sama yang lain? Berarti tanggung jawabnya itu yang Iya. kurang. Nah, itu PR kita mungkin untuk kedepannya. Memang ini konsekuensi di kita ketika kita menerapkan manajer ini, kita harus siapkan waktu khusus untuk masing-masing anak ya, mempertanyakan secara pribadi alasannya, kemudian sampai dia benar-benar dari intrinsiknya sendiri untuk oh kayaknya ini kan jalan keluar supaya saya tak telat lagi. Mungkin ya. Apa perlu kita satu-satu, ini konsekuensinya agak panjang juga ini. Kita harus satu-satu panggil yang bermasalah. Memang awal-awal belajar itu kita mesti mengenal satu-satu Pak Haji sebelum kita belajar. Aksen, Kalau itu kayaknya enggak sih. kamu ini gimana di rumah, semuanya bagaimana, Ya, kira-kira apa kendala yang bisa Minimal wali kelas. mereka melanggar Di atau rumah wali kelas mereka dia punya buku sendiri kayaknya, mau bikin modelnya. Baru saja ketemu. Barusan? Oke. Ya. Ya, kayak minimal wali kelas kayaknya. Mungkin nanti dari permasalahan yang kita dapat itu mungkin nanti guru mapel bisa konsultasi sama wali kelas, mungkin nanti wali kelas yang memanggil anak tersebut. Karena kalau Bu BK itu Nah, kayaknya Bu Nur juga perlu kita samakan persepsinya ini. Perlu kita samakan yang persepsi. paling dulu tuh Bu BK, baru wali kelas kan Kira-kira apa Mungkin wali kelas dulu baru ke BK. Ya, mungkin wali kelas dulu. Wali kelas dulu ke wali kelas dulu, Kalau belum bisa selesai, ya baru kita limpahkan ke BK. tapi paradigma ini mungkin perlu juga kita sepakati sama Bu Nur juga, Iya. supaya kan seringkali kita pakai penghukum itu kan, membuat rasa bersalah atau penghukum gitu kan. Seringkali kita, saya juga kadang-kadang kelepasan, kadang-kadang sudah menghukum, kadang-kadang buat rasa bersalah. itu kan manusiawi Pak. Ya, Yang penting tidak fisik gitu aja. Ya, fisik kalau fisik kan memang kita dilarang. Nah, sebenarnya polisi Pak. Ya, bagaimana? Ada lagi yang kita mau diskusikan? apa perlu yang di luar tugas Bu Ida ini yang kita bahas? Artinya ini kan memang tugas Bu Ida mungkin tidak maksimal, tidak dengan semua guru. Apa perlu kita memang membahasnya secara khusus terkait semua hal-hal yang barangkali bisa memperbaiki nilai positif di sekolah, juga mungkin bisa meningkatkan siswa kita ke depannya. Mungkin perlu Kita bahas di sini atau besok? Sekarang ini atau besok? besok mungkin. Mungkin harus sama yang semua. lain. Kalau bisa jangan hanya guru saja dilibatkan, karena ini kan kesepakatan sekolah kita buat, jadi semua orang warga yang ada di sekolah itu terlibat. Ya, punya paradigma yang sama Ya, gitu. Supaya tidak lagi kita tanpa pakai hukum terkecuali minimal kan. itu. Kalau ada yang keceplosan saling kejutan diingetan. Ya. Mungkin Soalnya kadang-kadang keceplosan ada kita Mungkin kan lepasan. kelas ini Pak awal tahun itu. Ya. Pembaharuan kesepakatan sekolah seperti apa, mungkin kan peraturan yang sudah kita buat itu mungkin kita turunkan lagi menjadi keyakinan sekolah atau kesepakatan kita semua gitu. Karena gini juga kadang-kadang membuat rasa bersalah ini mungkin sudah jadi kayak kebiasaan kita selama ini. Jadi sedikit-sedikit kita akan kembali ke sana.
kayak belum tersetel kita sebagai manajer ini mungkin ya. belum terbiasa mungkin. Biasa aja, masih terlalu itu biasa. Ya. 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 Ada lagi? Mungkin cukup? Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Besok kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dari Bapak dan Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk saya. Dan sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.